Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran dan pengukuran. Ini di KD 2 ada vektor. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing ya. Selesai. Vektor itu sendiri merupakan besaran yang punya nilai dan arah. Vektor itu digambarkan dengan anak panah, dan arah anak panah menunjukkan arah vektor dan panjang anak panah menunjukkan besar vektor. Nanti kita coba di beberapa soal ya. Yang ketiga, dituliskan dengan huruf kapital atau huruf kecil. Biasanya kalau diketik itu menggunakan huruf kapital. Yang keempat, notasi dinyatakan dengan huruf cetak tegak, tebal, atau dicetak miring dan disertai tanda panah di atas hurufnya. Untuk penjumlahan vektor segaris dan searah, kita bisa contohkan di sini ada A ke kiri, kemudian ada B juga ke kiri ya. Karena sama-sama ke kiri, berarti dijumlahkan ya, hasilnya R. R sama dengan A ditambah B. Ya, karena sama-sama ke kiri jadi tinggal dijumlah. Kalau berlawanan arah nanti saling mengurangi. Perhatikan gerak benda berikut. Ada sebuah tikus. Ya, mula-mula ditunjukkan dari vektor perpindahan A, kemudian berbelok ditunjukkan oleh vektor perpindahan B. Nah, di sini bagaimana mendapatkan perpindahan totalnya? Kalian bisa menggunakan A ditambah B ya, seperti itu. Yang selanjutnya langkah-langkahnya untuk vektor poligon, penjumlahan poligon. Yang pertama, gambarkan vektor pertama A. Yang kedua, gambarkan vektor kedua B di ujung vektor pertama A. Dan yang ketiga, tarik vektor resultan R dari pangkal A hingga ujung B. Nah, di sini gambar vektor pertama A, gambar kedua B, ya. Kemudian tarik vektor resultan R dari pangkal A hingga ujung B. Ini sama seperti tadi. Di sini sudah saya gambarkan resultannya ya. Berarti R-nya tinggal dijumlahkan A ditambah B saja. Kalian bisa lihat di sini, ini sama ada A ya, vektor A, ada vektor B. Vektor B ada vektor A. Di sini A ditambah B resultannya. Kemudian di sini untuk vektor A, vektor B, resultannya juga A ditambah B. Dan yang terakhir di sini kita bisa perhatikan ada vektor A ke kanan, vektor B ke atas. Ini kan saling berlawanan ya. Nah, karena saling berlawanan berarti nilainya A dikurangi B. Di sini bisa digambarkan jika mau searah ya, ini A-nya ke kanan, B-nya ke bawah. Ini kan kalian bisa lihat tanda panahnya, ini kan terus berjalan antara ujung dan pangkal. Di sini adalah negatif B ya, karena awalnya dia berlawanan. Jika dibuat searah jadi negatif, sehingga nilainya A dikurangi B untuk besar resultan. Apa bedanya hasil dari A ditambah B dengan A dikurangi B? Jika A ditambah B itu berarti nilainya searah ya, A ditambah B. Jadi kalian bisa lihat ini titik pangkalnya, ini ujungnya ya. Kemudian ujung ketemu pangkal. Nah, di sini ujungnya. Jadi A ke B. Hasilnya adalah C. Kemudian jika bagaimana dengan A dikurangi B? Kalian bisa perhatikan di sini. Jika A-nya ke sana, B-nya ke situ, ini hasilnya. Ini nilainya negatif, berarti
A dikurangi B itu sama dengan D. Panjang C sama dengan D, tetapi arahnya berbeda, sehingga C tidak sama dengan D. Seperti itu ya. Jadi karena arahnya berbeda, B-nya nilainya kan berbeda, yang ini positif, yang itu negatif. Untuk penjumlahan vektor dengan poligon seperti tadi yang sudah dijelaskan, misal ada A ditambah B ditambah C. Gimana sih? Ini ada A ditambah B. Ya, kalian bisa lihat, perhatikan gambarnya. Ini tanda panahnya ke atas. Terus dari sini buat tanda panah lagi ke kanan dan ditambah C. Tanda panahnya ke bawah sini. Nah, hasilnya mana? Dari titik ini ke C ya. Jadi dari titik pangkal A ke ujung C itu. Sehingga kalau misal lebih dari 2 vektor, kita jumlahkan A ditambah B ditambah C. Seperti itu ya. Mudah bukan? Jadi kalau misal penjumlahan vektor poligon, kalian tinggal jumlahkan saja. Bagaimana jika A ditambah min B ditambah C? Kita gambarkan, misalnya ini A, kemudian ada B, ya. Ini A-nya ke atas, terus ke kiri ada minus B, ke bawah ada C. Nah, ini gimana cara menghitungnya? A ditambah negatif B. Ini gimana cara menghitungnya? A dikurangi B ditambah C. Ya, bisa langsung seperti itu. Nah, ini untuk hasil resultannya dari pangkalnya A ke ujungnya si C. Seperti itu, mudah bukan? Jadi kalau misal lebih dari 2 vektor, ini kan 3 vektor. Kalian tinggal perhatikan tanda panahnya. Kalau misal tanda panahnya berjalan terus, tidak berlawanan, berarti dijumlahkan. Tetapi jika ada yang berlawanan, satu itu berarti dikurangi. Seperti itu, ya. Bagaimana jika min A ditambah B dikurangi C sama dengan kalian bisa, bagaimana jika minus A ditambah B dikurangi C? Gimana ya? Coba kalian gambarkan ya untuk penjumlahan vektor dengan poligon minus A ditambah B dikurangi C. Silakan kalian coba. Untuk penjumlahan vektor dengan jajar genjang, misal ada A ditambah B. Sama seperti tadi. Gambarkan dulu. A ditambah B. Nah, vektornya di mana? Di tengah sini ya. A ditambah B. Ini kalau jajar genjang. Kemudian kalau minus A ditambah B, sama di sini minus A ditambah B. Untuk perhitungannya kita akan menggunakan seperti ini ya. Penjumlahan vektor dengan jajar genjang. Jadi, misal di sini ada vektor A, vektor B. Kita beri nama F1 dan F2. Dan di tengah ini ada resultannya. Hasil resultan dapat dihitung dengan persamaan kosinus. Kita bisa hitung dengan persamaan R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 dikali cos theta. Nah, untuk cos theta adalah sudutnya di sini. Nanti diketahui sudutnya nilainya berapa. Sekarang kalian bisa lihat contoh soal berikut ini. Hitunglah besar dan arah vektor resultan terhadap sumbu X positif.
kita hitung besar resultannya saja di sini dulu ya. Jadi misal sudutnya tetanya 60 derajat, ada F1-nya 8 Newton, F2-nya 12 Newton. Kita coba jawab. Gambarkan dulu untuk diketahuinya. F1 8 Newton, F2-nya 12 Newton. Ini resultannya, nilai sudutnya tadi 60 derajat. Kita masukkan ada R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, untuk lebih mudah kalian bisa menuliskan seperti ini. R kuadrat itu kan sama saja R sama dengan akar ya, seperti persamaan yang tadi sudah ditulis. Terus kita masukkan angkanya. F1-nya itu 8. 8 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan ditambah 2 kali. Ya, ini kan 2 kali 8 dikali 12. Jangan lupa cos 60 derajat. Berapa? 8 dikuadratkan 64. 122 dikuadratkan 144. 9 dikali 8 dikali 12 itu 192. Cos 60 itu adalah setengah. Setelah itu kita bisa coret 192 dibagi 2. Atau untuk lebih mudah, ini 2-nya bisa dicoret terlebih dahulu. Sehingga nanti hanya 12 dikalikan 8 saja. Hasilnya setelah dijumlahkan adalah 304. 304 ini diakar menjadi 4 akar 19 ya. Nah, jika kalian merasa kesulitan, boleh tanya dulu ya. Kalian bisa tanya di kolom komentar nanti. Untuk pertanyaannya, tentukan resultan dari ya. Tadi kan sudah ada pertanyaan ya. Tadi kan sudah ada pertanyaan ya di tengah-tengah penjelasan. Kemudian di sini ditambahkan tentukan resultan dari negatif A, negatif B ditambah C. Untuk bentuk poligon ya, silakan kalian gambarkan resultannya. Kemudian tentukan juga misal negatif A, negatif B dalam bentuk jajar genjang. Ini kalian cukup gambarkan saja resultannya. Ya, ada 3 berarti soalnya, yang satu lagi tadi di tengah soal. Di tengah penjelasan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian chat di kolom komentar atau tanya di sosial media saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.